Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Jumat tanggal 24 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, yang ditulis oleh al-Imam al-Muhaddits al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1420 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullah, al-qiyam, bab al-qiyam, yaitu berdiri ketika mengerjakan salat. Bab ini ditulis untuk menjelaskan wajibnya salat fardu dengan berdiri, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dengan berdiri. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat dengan berdiri, kecuali jika ada uzur. Qala al-muallif rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan berdiri, baik itu salat fardu ataupun salat an-nafilah, yaitu salat yang sunnah. I'timaran biqaulillahi ta'ala wa qumu lillahi qanitin,
Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berdiri, baik itu salat fardu, salat wajib ataupun salat sunnah. Beliau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu, dan berdirilah di dalam mengerjakan salat, lillahi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin ay khashiin, dzalilin, mustakinina baina yadayhi. Qanitin artinya khusyuk, kemudian dalilin, tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan perintah salat dengan berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fardu dengan berdiri. Demikian pula salat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya dengan berdiri. Diriwayatkan Imam Malik dan juga Imam Muslim dan yang lainnya dari Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subhatahu qa'idan qattu." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sekalipun dengan duduk, tidak pernah. Hatta kana qabla wafatihi bi'an, sampai 1 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fakana yusalli fi subhatihi qa'idan. Sebelum meninggal dunia, karena sudah ada udzur, maka ketika sakit, ketika tidak kuat karena salat malamnya panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnahnya dengan duduk. Maka salat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, beliau mengerjakannya dengan berdiri, kecuali jika ada udzur. Kemudian kita lanjutkan, wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilatah. Adapun di saat safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya dengan duduk, yaitu salat sunnah seperti salat witir ataupun salat qiyamul lail, dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dengan duduk. Ini menunjukkan bahwasannya salat sunnah di atas kendaraan ketika safar disyariatkan atau disunnahkan dengan apa? Dengan duduk, sebagaimana yang dicontohkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi syadid ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan
kepada umatnya untuk salat ketika takut, ketika peperangan sedang berkecamuk, fil khaufis syadid, dalam keadaan takut yang sangat mencekam, ketakutan, kondisi mencekam karena peperangan sedang berkecamuk, musuh menyerang. Dalam kondisi tersebut disyariatkan salat dengan berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Wadzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala berfirman, jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar, wa qumu lillah, dan salatlah dengan berdiri, lillahi, karena Allah, qanitin, yaitu khasyiin. Dengan demikian, pada asalnya perintah salat diperintahkan dengan apa? Berdiri. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Akan tetapi jika kalian dalam keadaan takut, artinya dalam keadaan takut yang sangat, yaitu ketika peperangan sedang berkecamuk, musuh menyerang, farijalan aw rukbana, maka fasallu rijalan aw rukbana, salatlah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Salatnya cukup dengan bertakbir Allahu Akbar. Adapun gerakan-gerakan diganti dengan isyarat kepala. Ini dalam keadaan perang sedang berkecamuk, dibolehkan salat dengan apa? Berjalan kaki atau naik kendaraan. Fa idza amintum, kemudian apabila kalian dalam keadaan aman, fadhkurullaha kama 'allamakum, maka berzikirlah, mengingat Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Artinya salatlah dalam keadaan aman sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha, dalam keadaan aman salatlah, mengingat Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kalian, ma lam takunu ta'lamun, apa yang belum kalian ketahui. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-amru bi muhafadhatis salawatil khams, perintah menjaga salat 5 waktu. Perintah menjaga salat 5 waktu. Maka pada ayat ini Allah berfirman, hafidhu 'alas salawati, jagalah salat 5 waktu. Bukan sekedar kerjakan, tetapi jagalah salat pada waktunya. Jagalah salat
dengan tumak ninahnya, dengan khusyuknya. Demikian yang dimaksud menjaga salat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu salatil asr, pentingnya salat asar. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus perintah menjaga salat asar. Allah taala berfirman, was-salatil wusta, jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar. Berarti salat asar disebutkan berapa kali? 2 kali. Ini menunjukkan pentingnya salat asar. Kenapa? Karena salat asar di antara salat yang diremehkan oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri muta'ammidan habita amaluh." Rawahul Bukhari. Siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, maka amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul asr faka'annama wutira bi ahlihi wa malihi." Siapa yang ketinggalan salat asar, maka dia seperti orang yang hartanya semuanya dirampas dan keluarganya semuanya dibunuh. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, sekiranya semua keluarga kalian dibunuh, sekiranya semua harta kalian dirampas, ini lebih baik daripada ketinggalan apa? Salat asar. Maka jagalah salat 5 waktu dan jagalah secara khusus salat asar. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran tafsirul Qur'ani bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menafsirkan salatul wusta. Beliau berkata, yaitu pada waktu perang Ahzab. Perang Ahzab, pada waktu perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak mengerjakan salat asar pada waktunya karena sibuk berperang melawan kaum musyrikin, dan ketika itu belum disyariatkan salatul khauf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna anis salatil wusta, salatil asr." Mereka, yaitu orang-orang musyrik, menyibukkan kita dari mengerjakan salat asar, dari mengerjakan salatul wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api yang menyala-nyala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan salatul wusta, salat apa? Salat asar. Maka dengan demikian diambil pelajaran tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubus sukut fis salati wan nahi anil kalam. Wajib diam ketika sholat
dan larangan berbicara. Wujubus sukuti fi shalah wan nahyu 'anil kalam. Wajib diam ketika salat, yaitu jangan berbicara. Diam yang dimaksud diam berzikir, memuji Allah, atau diam membaca Al-Quran. Wan nahyu 'anil kalam, dan larangan berbicara ketika sholat. Pada awal Islam, para sahabat mengerjakan sholat dan mereka berbicara antara satu dan yang lainnya ketika sholat. Jadi dalam keadaan sholat, para sahabat ngobrol. Ketika sholat sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian mereka bertanya, kaifa haluk? Apa kabar? Bagaimana kerjaannya? Bagaimana banjirnya? Sudah surut atau enggak? Bertanya di dalam apa? Sholat. Yukallimu ba'duna ba'dun. Mereka berbicara antara satu dan yang lain ketika sholat sedang dikerjakan, sampai turun ayat yang mulia ini. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah mengerjakan sholat lillah, karena Allah. Qanitin artinya sakitin, yaitu diam. Maka para sahabat mengatakan, fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami pun diperintahkan diam dan dilarang berbicara ketika mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat peristiwa di dalam salat, yaitu sahabat siapa? Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami berbicara di dalam salat, dan beliau belum tahu kalau berbicara di dalam salat itu sudah dilarang. Ada orang bersin, maka Muawiyah menegur, yarhamukallah. Jadi ada orang yang bersin, kemudian Muawiyah menjawab di dalam salat, yarhamkallah. Para sahabat yang lain melirik, menegur Muawiyah, tapi tidak berbicara. Disuruh diam, jangan ngomong. Muawiyah tambah marah. Wa suqla ummiyah, celaka ibuku. Malakum tangduruna ilayya hakada. Kenapa kalian melihat aku seperti ini? Apa salahku? Saya hanya mengucapkan apa? Yarhamkallah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, Muawiyah berkata, wallahi ma ra'aitu mualliman khairan minhu qablahu wala ba'dahu. Demi Allah, aku tidak menjumpai seorang guru yang lebih mulia dari beliau, sebelumnya atau setelahnya. Fa wallahi ma qaharani wala zajarani. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardikku, tidak membentakku. Beliau hanya berkata, inna hadhihi salata la tasluhu syai'an min kalamin nas, innama hiya dzikrun wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak layak diisi dengan ucapan manusia, yaitu ucapan di luar salat. Innama hiya dzikrun wa tilawatul Qur'an. Salat itu adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan demikian, dari ayat ini terdapat pelajaran dilarang berbicara di saat sholat dan diwajibkan diam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubul qiyami fi shalah, wajib berdiri ketika mengerjakan sholat. Sholat apa ini? Sholat fardu, bahkan juga termasuk sholat sunnah.
diperintahkan berdiri. Adapun sholat sunnah dengan duduk, jika tanpa udzur, maka dia, yaitu orang yang sholat sunnah dengan duduk tanpa udzur, mendapatkan berapa? Mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran wujubul ikhlasi fil amal. Wajib mengikhlaskan niat di dalam beramal. Wajib mengikhlaskan niat di dalam beramal. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillah, berdirilah karena Allah. Ini menunjukkan faedah pelajaran wajib mengikhlaskan niat di dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu 'alal khusyu'i fi shalah, anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Qanitin artinya khasyiin. Dengan demikian diperintahkan kepada orang-orang yang salat supaya mengerjakan salat dengan menghadirkan hatinya. Dilatih supaya mengerjakan salat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi salatlah dengan tumakninah, salatlah dengan sesuai sunnah, dan salatlah khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazus salati masyian wa raqiban fil khaufi syadid. Dibolehkan salat berjalan kaki ataupun naik kendaraan di saat peperangan berkecamuk. Di saat peperangan berkecamuk, maka dibolehkan salat dengan berjalan kaki atau naik kendaraan sambil menembak musuh atau memanah musuh atau menombak musuh. Tidak mengapa mengerjakan salat dalam keadaan demikian. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal qitala la yufsidus shalah, bahwasanya perang tidak membatalkan salat. Annal qitala la yufsidus shalah, bahwasanya perang tidak membatalkan salat. Dan ini bantahan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat kalau perang di dalam salat, maka salatnya apa? Batal. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga ayat yang mulia ini bantahan kepada Al-Imam Abu Hanifah, imam yang mulia. Kita mencintainya, namun dalam bab ini kita tidak berpendapat. Kenapa? Karena Allah mengizinkan perang, Allah mengizinkan salat ketika perang berkecamuk dikerjakan dengan berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika perang itu sulit, maka diberi kemudahan. Salatnya cukup 1 rakaat saja, dan salatnya
dikerjakan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Gerakan sholat cukup dengan isyarat kepala saja. Yang penting takbir, kemudian bacaannya ataupun gerakannya diganti dengan isyarat kepala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi idhamu sya'nis shalah, agungnya perkara salat, wa anna wujubaha la yasqutu bil qital, agungnya perkara salat dan bahwasannya salat itu tidak gugur dengan perang. Salat itu tidak digugurkan dengan sakit. Salat itu tidak digugurkan dengan alasan apapun. Jadi selama orang masih hidup, dia wajib mengerjakan salat. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, salat dengan apa? Berbaring. Tidak sanggup bergerak, salat cukup dengan isyarat saja. Ini menunjukkan agungnya perintah salat. Kalau kita menjumpai, kalau kita melihat kondisi kaum muslimin, mereka gampang meninggalkan salat. Safar saja meninggalkan salat. Kemudian masyarakat kalau punya gawe, anaknya menikah atau punya gawe, banyak diantara mereka yang tidak apa? Tidak salat. Maka ini perkara yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah melakukan perbuatan kufur. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran anna syari'ata ja'at bit tadarruj, bahwasannya syariat itu datang secara bertahap. Jadi awalnya dibolehkan berbicara di saat sholat, kemudian setelah itu berbicara di dalam sholat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariat itu datang secara bertahap, baik itu sholat ataupun puasa ataupun syariat-syariat yang lainnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran wujubu ta'allumi sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib belajar tata cara salat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengambil faedah ini? Wajib belajar tata cara salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengambil faedah ini? Allah Ta'ala berfirman, fadkurullaha kama 'allamakum. Berzikirlah kepada Allah. Artinya salatlah. Salatlah dengan apa? Dengan madhab mana? Dengan tata caranya siapa? Dengan cara yang diajarkan oleh Allah, yaitu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlul ibadah al-mabniyati 'alal ilm, keutamaan ibadah yang dikerjakan atas dasar ilmu. Tidak sama orang yang salat dengan ilmu dan orang yang salat tanpa ilmu. Maka lihatlah banyak sekali masjid, megah masjidnya, tapi salatnya tidak tumaknina. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar, atau mereka tidak memiliki ilmu tentang masalah apa? Salat.
Maka Allah Ta'ala berfirman, fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Berzikirlah kepada Allah, mengingat Allah, salatlah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Jadi salat yang diperintahkan adalah salat yang diajarkan oleh Allah, yaitu salat yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan atas dasar ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ibadah yang dikerjakan atas dasar ilmu. Maka lihatlah tentang masalah sholat saja. Kadang-kadang kita sholat di masjid, kita ingin sholat berjamaah, kita ingin sholat bersama imam. Namun di saat sholat seakan-akan kita menyesal, getun aku sholat di belakang imam koyok kelakuannya kayak gini. Bagaimana sholatnya cepat sekali, tidak tumak nina. Kita baru ruku, imamnya sudah sujud. Piye ini? Kita baru ruku, Allahu Akbar, masih ruku, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Gimana seperti itu? Ini apa? Karena mereka tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Kapan belajar sholatnya? Dulu ketika belajar di mana? TPA. Atau ketika masih kecil belajar tata sholat tersebut, sehingga masalah tumak nina tidak diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallir rajulu sittina sanatan ma qubila minhu. Ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan apa? Dan sujudnya. Maka beda orang yang beribadah dengan dasar ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu. Sangat berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal ilma mawahib. Ilmu adalah anugerah dari Allah. Ilmu adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah mengajarkan, Allah memberi ilmu kepada kalian apa yang kalian belum mengetahuinya. Ini menunjukkan ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, dan imbangilah dengan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal muadzin.
Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sakit yang mengantarkan beliau meninggal dunia, beliau salat dengan duduk. Hadis ini menjelaskan wajibnya salat dengan berdiri. Akan tetapi jika ada uzur sakit, maka tidak mengapa seseorang salat dengan duduk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya parah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duduk. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, namun beliau tetap berusaha ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digendong dua orang sahabat. Siapa itu? Abbas dan Ali ibnu Abdul Muttalib, digendong. Kedua kakinya warijlahu yakhuttanil ardah. Kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeret ke tanah, menyeret tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Samping apa? Kanan atau kiri? Di samping kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan duduk. Dengan demikian, bagi siapa yang sakit, tetap kalau bisa berusaha salat apa? Berjamaah ke masjid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika sakitnya parah, tidak mengapa salat di rumah. Kemudian kita lanjutkan.
wa shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat duduk sebelum sakit parahnya, itu sebelum sakit yang setelah sakit itu beliau meninggal dunia. Hinashtaka, ketika beliau sakit, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu apa? Jatuh dari apa? Kuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam luka. Beliau sakit. Wa shallan nasu wara'ahu qiyaman. Ketika sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Adapun para sahabat salat di belakang beliau berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Fajalasu, maka para sahabat pun duduk. Falamman sarafa, setelah selesai salat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kittum anifan lataf'aluna fi'la farisa war rum. Hampir-hampir kalian tadi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri menghormati raja mereka, sedangkan raja-rajanya, menteri-menterinya duduk. Fala taf'alu, jangan kerjakan seperti itu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikannya imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit dari rukuk maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jika imam sholat duduk, maka kalian wahai makmum sholatlah dengan apa? Duduk. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, annal anbiya'a basyarun, bahwasanya para nabi dan para rasul adalah manusia. Mereka bisa sakit. Mereka pada akhirnya meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul adalah manusia. Mereka abdun la yu'bad. Mereka hamba yang tidak boleh disembah. Dan mereka adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Maka tercela siapa yang berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tercela siapa yang melampaui batas kepada para wali dan orang-orang yang saleh. Mereka hanyalah manusia yang kita tidak boleh melampaui batas, tidak boleh mengkultuskan mereka. Kita mencintai, kita memuliakan orang-orang saleh, kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh apa? Melampaui batas. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi yajuzu lil imam an yusalliya jalisan li udrin. Dibolehkan bagi imam ya, dibolehkan bagi imam salat dengan duduk karena udzur. Dibolehkan bagi imam mengimami salat dengan duduk karena udzur. Jadi kalau ada di masjid imamnya salat duduk, jangan dianggap aneh. Jelas ya? Tidak mengapa seseorang mengimami dengan apa? Dengan duduk. Nabi SAW pada hadis ini beliau menjadi imam
dengan apa? Dengan duduk. Dengan demikian dibolehkan bagi imam salat dengan duduk jika ada udzur. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi yusra'u lil ma'mum an yusalliya jalisan khalfal imamil jalis. Disyariatkan bagi makmum untuk sholat duduk di belakang imam yang duduk. Disyariatkan bagi makmum untuk sholat duduk di belakang imam yang sholatnya duduk. Nah, masalah ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Apabila imamnya duduk, apakah makmum wajib duduk atau hanya dibolehkan saja atau disyariatkan? Kalimat disyariatkan itu belum tentu diwajibkan. Bisa dianjurkan, bisa dibolehkan, bisa apa? Diwajibkan. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Al-Imam Al-Humaidi, Imam Al-Humaidi, imam besar kaum muslimin, gurunya Al-Imam Bukhari, berpendapat bahwasannya salatnya makmum duduk di belakang imam yang duduk apa? Mansukh. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi berpendapat bahwasannya salatnya makmum yang duduk di belakang imam yang duduk ini mansukh. Dari mana dalilnya? Mana dalilnya Imam Humaidi? Karena hadis ini yang kita baca ini pada awalnya. Adapun hadis yang terakhir ketika Nabi SAW sakit parah, beliau salat apa? Duduk. Sedangkan para sahabat apa? Berdiri. Demikian pendapat Al-Imam Al-Humaidi. Kemudian disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, dijelaskan bahwasannya berdasarkan hadis ini menggabungkan dua hadis. Salat makmum duduk di belakang imam yang duduk tetap disyariatkan. Kapan? Kapan? Iya, apabila imam memberi apa? Isyarat. Jelas ya. Jadi Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat, dan ini pendapat yang kuat. Apabila imam sholat duduk, kemudian memberi isyarat kepada makmum, duduklah, seperti hadis ini, maka makmum wajib mengikuti apa? Imam. Jelas ya. Adapun hadis yang terakhir, di akhir-akhir hayatnya Nabi SAW, beliau sholat duduk, namun tidak memberi isyarat kepada apa? Makmum. Tidak memberi isyarat kepada makmum, sehingga para sahabat tetap apa? Berdiri. Abu Bakar tetap berdiri dan sahabat-sahabat yang lain tetap berdiri. Kemudian yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapat yang sangat kuat juga untuk menggabungkan dua hadis. Jika imam sholat duduk diawali dengan duduk, maka makmum wajib sholat apa? Duduk. Jadi imam dari awal sholatnya duduk, maka makmum hendaklah mengikuti apa? Imam untuk sholat duduk di belakang imam tersebut. Jelas ya. Adapun jika imam mengawali sholat berdiri kemudian duduk, maka makmum tidak mengapa melanjutkan sholat dengan apa? Berdiri. Saya ulangi lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat, dan ini pendapat yang kuat, menggabungkan dua dalil, yaitu apabila imam sholat duduk dari awal, maka hendaklah makmum sholatnya apa? Duduk.
Seperti hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sholat duduk, maka sahabat hendaklah mengikutinya sholat dengan duduk pula. Adapun jika imam mengawali sholat dengan berdiri, sebagaimana Abu Bakar mengawali sholat berdiri, para sahabat pun sholatnya berdiri. Lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, duduk, maka sahabat tetap apa? Tetap duduk. Kesimpulannya, wallahu alam, bagi makmum tetap disyariatkan sholat duduk di belakang apa? Imam yang duduk. Wallahu alam. Memang terjadi khilaf sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubu mutaba'atil imam, wajib mengikuti imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an musabaqatil imam au muqaranatuhu au mukhalafatuhu. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan mendahului imam atau membarengi imam atau menyelisihi apa? Imam. Dilarang mendahului imam, jelas. Ini perbuatan yang haram. Bahkan diancam siapa yang mendahului imam, kepalanya dirubah menjadi apa? Keledai. Kemudian larangan membarengi imam, tidak boleh dibarengi imam itu. Karena imam itu untuk diikuti, jangan dibarengi. Dan juga jangan apa? Menyelisihi imam. Imamnya sudah tahiyat akhir, makmumnya masih sujud terus, doanya masih panjang karena banyak permintaannya. Jangan, ini menyelisih sunnah. Jelas ya? Imam sudah apa? Sudah takbir, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Makmum masih memperpanjang sujudnya. Ini menyelisihi imam. Dan ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahan faedah dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tahrimul qiyam ihtiraman lirrajul, diharamkan berdiri untuk menghormati orang. Diharamkan berdiri untuk menghormati orang. Jadi dulu kita sekolah, kepala sekolah, ketua kelas mengatakan apa? Bu guru datang gimana? Hah? Bu guru datang, berdiri semuanya. Gimana pengumumannya? Hah? Siapa yang masih ingat? Gimana siapa yang masih ingat? Gimana Pak? Ketika kita dulu sekolah di SMP atau SD, gurunya datang kan semuanya apa? Berdiri. Ini tidak boleh. Berdiri untuk menghormati orang itu tidak boleh. Itu menyelisih sunnah, bahkan termasuk dosa besar. Itu menyerupai perbuatannya orang-orang kafir. Itu adalah tasyabbuh bil kuffar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yutamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka, siapa yang ingin dihormati dengan berdirinya orang-orang yang ada di sekitarnya, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi kita masuk rumah atau masuk majelis, lalu kita mengatakan, berdiri, saya datang. Berdiri, imamnya datang, semuanya berdiri. Nah, ini menyelisih sunnah. Ini yang diharamkan. Adapun berdiri, tambahan faedah ya,
Adapun berdiri untuk menyalami saja. Jadi dia datang, ada orang datang, dia berdiri menyalaminya, menyambutnya. Kalau musafir datang, dia memeluknya. Ini tidak mengapa. Jelas ya? Yang dilarang adalah berdiri menghormati. Jadi berdiri penghormatan. Orang imamnya mau keluar, semuanya berdiri. Imamnya datang, semuanya berdiri. Imamnya duduk, baru duduk. Bahkan rajanya sudah duduk, pengawalnya masih apa? Berdiri. Ini menyelisihi sunnah. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawadhu, tidak mau. Para sahabat duduk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, para sahabat duduk. Tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kemudian para sahabat berdiri menjaga beliau, menghormati. Berdiri menghormati. Sebagai penghormatan, ini yang dilarang, bahkan ini termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.